Hai orang, selamat sore semuanya. Senang banget bisa ketemu lagi di ini vlog buku kedua, enggak kedua ini, ketiga ya, yang aku review. Aku mau tunjukin ini dia bukunya, Sejarah Batak tuh. Penulisnya Bathara Sakti atau Ompong Buntilan. Ini buku seperti ini ya. Ini sempat banyak yang agak-agak gimana gitu kalau pertama kali aku share di TikTok gitu ya. Jadi ini buku sebenarnya udah lama ya, cetakan lama. Bukunya masih ada di dunia marketplace pastinya. Harganya juga bervariasi tergantung tokonya pastinya, tergantung keadaan bukunya. Yang pasti di harga 300 ke atas. Jadi aku beli di tahun 2013-an di harga 350-an gitu. Di Medan dapatnya. Ini dia. Ini buku bekas ya. Tuh, masih ada yang punya ini, R.L. Tobing tuh. Ini buku pertama yang punya, ya kan? Lengkap dengan nomor teleponnya. Lucu banget. Nah, banyak yang gimana ya? Banyak yang berpikir buku sejarah Batak itu isinya cuma Batak Toba gitu. Nah, pernyataan-pernyataan ini, pikiran-pikiran kayak gini sebenarnya nggak cocok ya. Tapi perlu diketahui bahwa buku sejarah Batak ini isinya nggak Batak Toba aja gitu. Cuma ada benang merahnya di Batak Toba gitu. Nah, untuk cerita buku ini sendiri, tunggu, biar aku nggak salah baca. Ya, ini Bathara Sakti Ompong Buntilan ini mantan bupati yang diberbantukan di Sumbar tahun 1961 sampai 1974 dan penulis Sinar Indonesia Baru, SIP ya, koran udah lama. SIP itu masih ada nggak sih? Udah nggak ada ya. Pokoknya dia SIP lah. Nah, sejarah Batak ini tahun 1977 disokong oleh Bupati Sumut Bapak Abdul Hakim dengan membuat surat edaran kepada tingkat 2 Sumut dan Aceh untuk mengumpulkan data. Nah, ini buku ini dibentuk juga dari data-data yang dikumpulkan dari tingkat 2 Sumut dan Aceh. Jadi dikumpulin semua nih data-datanya. Jadi nggak asal-asal juga gitulah. Nah, kegelisahan Ompong Buntilan ini sendiri sebenarnya atas sejarah Batak, budaya Batak di era itu sudah agak memudar menurut rasa-rasa Ompong itulah ya, gitu. Dan dia berpikir kayaknya memang harus ada buku yang memberitahu tentang kayak sejarahnya, dari tentang dia fokus kepada Dahlia Natolu ya kan, bagaimana untuk memaparkannya mulai dari sejarahnya gitu. Dia akan nyerempet ke Dahlia Natolu dan masuk kepada Batak masa kini. Masa kini itu di tahun 70-an itu sudah Kristen pastinya ya kan. Nah, walaupun di sini udah dibilang bukan Toba aja, tapi ada benang merahnya gitu. Nah, yang menarik menurut aku di sini dia nariknya nggak langsung khusus di Toba, enggak. Kalau kita lihat dari daftar isinya, dia masuk dari cerita ke abad 14 dulu, masuk pada si Poki Nanggolang atau Tuan Kurau. Kalau yang kayak gini memang era di mana Batak mengalami banyak perubahan ya di Tuan Kurau itu. Masuk kepada Angkola, Mandailing, Asahan, Barus. Terus ada Sibolga, Pak Pakaro, Sibalungun, Gayo, Langkat, Deli, Serdang, Batak, Melayu, Sumatera Timur. Masuk kepada Malaya, Harus yang mula-mula. Baru Ketuan Seribu Raja, Tuan Sori Mangaraja, aktivitas sistem masyarakat Tuan Sori Mangaraja dan Sisingamaraja. Wow. Dan ada tentang Tunggal Panaluhan. Jadi ada lampir-lampiran kayak Tarombo juga dimasukkan di sini gitu. Ini menarik sekali menurutku. Ini menarik karena ini dikumpulkan dari pemerintah gitu kan. Ada upaya pemerintah untuk budaya Batak gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat dari buku ini. Nah, yang
sangat menarik karena memang nggak dibahas toba aja yang itu sebenarnya yang sangat menarik ya kan. Bayangin kita juga bahas tentang Simalungun, Karo. Di sini malah Simalungunnya juga banyak dipaparkan tentang tanah Jawa masuk, bagaimana raja-raja Simalungun, bagaimana posisi kerajaan Siantar, kerajaan yang raja-raja di Simalungun, tentang masuknya orang Toba, kapan masuk orang Tobanya keluar. Sempat ada sedikit kayak masalah di Simalungun ketika pematang Siantar menjadi sesuatu yang besar pada saat itu. Banyak kan hal yang menarik di luar dugaan, pastinya baru di sini tetap dibahas tentang banyakannya catatan sejarah luar tentang Kota Barus. Tuh, menarik kan? Banyak hal-hal yang menarik di sini yang kita dibahas. Walaupun dia nggak banyak ya, teman. Diusahakan sesimpel mungkin gitu, diusahakan sesimpel mungkin karena dia ini memang tebal tapi nggak tebal-tebal banget untuk secakupan seluas itu gitu ya kan. 300-an halaman dan di berapa belas sampai 20-an lampiran. Cukup lah, cuman memang kalau dibilang full enggak gitu. Jadi dia misalnya bahas tentang sedikit-sedikit aja. Nah, untuk daftar isinya lumayan banyak, ada 50-an. Dia taruh daftar isinya di depan loh, daftar pustakanya. Jadi kita bisa lihat dia ngambil bukunya dari mana aja gitu. Itu yang menarik sekali menurutku. Banyak hal-hal yang menarik di sini yang harus kita pelajari gitu. Dan yang aku suka di sini, Opung ini juga berusaha kayak supaya nanti pembaca waktu masa itu sampai ke aku di tahun 2000 berapa ini 2022 ini memahami gitu bagaimana proses sejarah itu, benang merahnya antara kita dengan Karo, antara kita ke Simalungun, bagaimana kita membaur, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat Toba dan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di subsuku di luar Toba gitu ya kan. Jadi ada sejarahnya gitu. Jadi nggak gimana dibilang, nggak ngasal gitulah. Banyak yang pikir kayaknya bukunya ngasal gitu karena mungkin kebanyakan pesimisnya di luar sana. Tapi menarik gitu. Aku paling suka di bagian yang aku jarang baca. Kalau Toba kan sering, bisa kayak Sumatera Timur tentang orang Toba berada di Asahan, bagaimana Asahan, ya kayak gitu tuh menarik sekali. Bagaimana Batak Toba tua menuju Batak Toba baru, kan istilahnya seperti itu di bukunya. Bagaimana perubahan itu setelah masuknya Nomensen ada dibahas di sini. Bagaimana perubahannya, bagaimana perpindahan dari agama sebelumnya Toba tua menjadi Kristen dan cukup besar pada saat itu ya kan, pengikutnya. Bagaimana orang Toba itu bisa, nggak apa-apa Mas, masuk aja. Sini aja boleh Mas. Terima kasih. Oke. Bagaimana menurut si penulis itu, orang kita kan dulunya sebelum agama Kristen tuh menjadi Kristen dan besar dan taat. Itu menurut dia itu sangat berhubungan dengan kedalaman spiritual kita sebelum memeluk kekristenan. Jadi kita menurut buku ini juga sudah dalam spiritualnya sebelum kita menjadi Kristen gitu. Dan dia juga menunjukkan beberapa contoh gereja, ya contohnya pasti gereja yang infiltrasi Katolik waktu itu di tahun itu banyak melakukan upacara-upacara yang memang masih tabu dilakukan di luar gereja Katolik. Gitu. Menarik kan? Menarik sekali. Jadi wajib punya. Cuman memang bagi yang masa kini banyak bahasa-bahasa yang mungkin agak susah dipahami gitu. Mungkin harus ada kamus bahasanya juga gitu. Cocok banget lah
untuk kita yang masa kini berusaha membaca literasi seluruhnya, tapi dengan satu buku ini aku rekomendasikan gitu kan. Jadi kita bisa baca sekaligus di dalam satu buku dan padat gitu. Cuma memang ada beberapa data baru yang pastinya bisa dikaji lagi. Contohnya kan, Opung ini nggak tahu kalau di Gayo sudah ada fosil, ya kan. Tapi di buku ini dibilang bahwa Gayo itu salah satu suku tertua gitu. Tapi dengan banyaknya data-data baru sekarang ditambah dengan antropologi, orang-orang antropolog, Badan Arkeolog Medan, banyak data-data baru yang bisa dimasukkan ke sini gitu kan. Menarik sekali kalau ini ditulis ulang atau direproduksi ulang dengan penulis yang memang paham ya, sejarawan. Jadi dia biar buku bersifat antropolog gitu ya kan. Jadi harus sejarawan. Kalau aku berharap gitu ya, ditulis ulang oleh sejarawan pastinya dengan tambahan data-data baru gitu ya. Semoga yang beli yang akan berminat. Aku berharap memang kita harus banyak-banyak baca literasi Batak biar nggak putus gitu pengetahuan itu. Kita justru makin membaca sejarah Batak, semakin memperkaya literasi, memperkaya pengetahuan kita, bagaimana kita bersikap dengan berbeda suku di antara kita. Misalnya kita ke Simalungun, kita ke Karo, apa kita ke Mandailing, apa kita ke Angkola, itu lebih luas pandangan kita, lebih luas wawasan kita, dan di segi karakter dan segi apa namanya ya, emosional tuh kita nggak gampang tersulut, nggak gampang marah gitu ya. Karena aku menanggapi situasi sekarang yang kita sering berdebat di media sosial dengan suku tetangga gitu ya. Jadi aku harap kita semua baca, khususnya orang Toba wajib baca lah ya, biar nggak putus lah budaya kita. Oke, sampai jumpa di buku lainnya yang aku review pastinya, buku-buku Batak pastinya. Tapi sebenarnya aku nggak mau baca buku Batak doang sih, banyak. Tapi kayak khusus di sini kita bahas buku Batak aja ya. Aku makan dulu, orang berpuasa. Oke, dah, keras.